Bagaimana dokter melakukan evaluasi akhir status klinis pasien COVID-19? Ini jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sehat, bertemu kembali dengan saya Dr. Sulfi. Ini adalah video saya yang ke-105. Mulai video 76 dan beberapa video berikutnya akan membahas tentang pedoman P2 COVID-19 revisi kelima yang merupakan lampiran dari Kemenkes RI nomor 413 tahun 2020 tentang pedoman pencegahan dan pengendalian COVID-19. Video saya yang ke-105 ini akan membahas evaluasi akhir status klinis pasien COVID-19 sebagai bagian dari manajemen klinis. Ini merupakan video ke-30 dari beberapa video yang disiapkan mengikuti alur pedoman P2 COVID-19. Sobat sehat, yuk kita bahas bagaimana evaluasi akhir status klinis pasien COVID-19 itu. Evaluasi akhir status klinis pasien COVID-19 meliputi 6 antara lain: selesai isolasi, alih rawat non-isolasi, sembuh, pemulangan pasien, pindah ke rumah sakit rujukan, dan yang terakhir meninggal. Yuk kita bahas satu persatu. Evaluasi status klinis pasien yang dilakukan oleh fasilitas kesehatan tingkat pertama atau rumah sakit antara lain: 1. Selesai isolasi. Kriteria pasien konfirmasi yang dinyatakan selesai isolasi sebagai berikut. A. Kasus konfirmasi tanpa gejala atau asimptomatik. Pasien konfirmasi asimptomatik tidak dilakukan pemeriksaan follow up RT-PCR. Dinyatakan selesai isolasi apabila sudah menjalani isolasi mandiri selama 10 hari sejak pengambilan spesimen diagnostis konfirmasi. Kemudian B. Kasus konfirmasi dengan gejala ringan dan gejala sedang. Pasien konfirmasi dengan gejala ringan dan gejala sedang tidak dilakukan pemeriksaan follow up RT-PCR. Dinyatakan selesai isolasi harus dihitung 10 hari sejak tanggal onset dengan ditambah minimal 3 hari setelah tidak lagi menunjukkan gejala demam dan gejala pernapasan. C. Kasus konfirmasi dengan gejala berat atau kritis yang dirawat di rumah sakit. Pertama, kasus konfirmasi dengan gejala berat atau kritis yang dirawat di rumah sakit dinyatakan selesai isolasi apabila telah mendapatkan hasil pemeriksaan follow up RT-PCR 1 kali negatif ditambah minimal 3 hari, tidak lagi menunjukkan gejala demam dan gangguan pernafasan. 2. Dalam hal pemeriksaan follow up RT-PCR tidak dapat dilakukan, maka pasien kasus konfirmasi dengan gejala berat atau kritis yang dirawat di rumah sakit yang sudah menjalani isolasi selama 10 hari sejak onset dengan ditambah minimal 3 hari tidak lagi menunjukkan gejala demam dan gangguan pernafasan dinyatakan selesai isolasi dan dapat dialihkan rawat non-isolasi atau dipulangkan. 2. Alih rawat non-isolasi. Proses alih rawat ke ruangan non-isolasi diperuntukkan untuk pasien yang sudah memenuhi kriteria selesai isolasi, tetapi masih memerlukan perawatan lanjutan untuk kondisi tertentu yang terkait dengan komorbid, koinsiden, dan komplikasi. Proses alih rawat diputuskan berdasarkan hasil asesmen klinis yang dilakukan oleh DPJP sesuai standar pelayanan dan atau standar prosedur operasional. Pasien tersebut sudah dinyatakan sembuh dari COVID-19. Ketiga, sembuh. Pasien konfirmasi tanpa gejala
gejala ringan, gejala sedang, dan gejala berat atau kritis dinyatakan sembuh apabila telah memenuhi kriteria selesai isolasi dan dikeluarkan surat pernyataan selesai pemantauan berdasarkan penilaian dokter di Pasienkes tempat dilakukan pemantauan atau oleh DPJP. Pasien konfirmasi dengan gejala berat atau kritis dimungkinkan memiliki hasil pemeriksaan follow-up RT-PCR persisten positif karena pemeriksaan RT-PCR masih dapat mendeteksi bagian tubuh virus COVID-19 walaupun virus sudah tidak aktif lagi, tidak menular lagi. Terhadap pasien tersebut, maka penentuan sembuh berdasarkan hasil asesmen yang dilakukan oleh DPJP, tempat pemulangan pasien. Pasien dapat dipulangkan dari perawatan di rumah sakit bila memenuhi kriteria selesai isolasi dan memenuhi kriteria klinis sebagai berikut. A. Hasil asesmen klinis menyeluruh, termasuk diantaranya gambaran radiologis menunjukkan perbaikan. Pemeriksaan darah menunjukkan perbaikan. Yang dilakukan oleh DPJP menyatakan pasien diperbolehkan untuk pulang. B. Tidak ada tindakan perawatan yang dibutuhkan oleh pasien, baik terkait sakit COVID-19 ataupun masalah kesehatan lain yang dialami pasien. DPJP perlu mempertimbangkan waktu kunjungan kembali pasien dalam rangka masa pemulihan. Khusus pasien konfirmasi dengan gejala berat atau kritis yang sudah dipulangkan tetap melakukan isolasi mandiri minimal 7 hari dalam rangka pemulihan dan kewaspadaan terhadap munculnya gejala COVID-19 dan secara konsisten menerapkan protokol kesehatan. 5. Pindah ke rumah sakit rujukan. Pindah ke rumah sakit rujukan apabila pasien memerlukan rujukan ke rumah sakit lain dengan alasan yang terkait dengan tata laksana COVID-19. Pelaporan hasil akhir status pasien selesai isolasi, sembuh, meninggal dilaporkan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Kota setempat oleh rumah sakit pertama yang merawat. Keenam, meninggal. A. Meninggal di rumah sakit selama perawatan COVID-19. Pasien konfirmasi atau probable, maka pemulasaran jenazah diberlakukan tata laksana COVID-19. B. Meninggal di luar rumah sakit atau death on arrival bila pasien memiliki riwayat kontak erat dengan orang atau pasien terkonfirmasi COVID-19, maka pemulasaran jenazah diberlakukan tata laksana COVID-19. Ketentuan mengenai terapi dan penata laksanaan klinis pasien COVID-19 pada video 102 serta evaluasi akhir di atas pada video 105 ini berlaku juga untuk pasien dengan status kasus probable. Sobat sehat, demikianlah kita telah membahas evaluasi akhir status klinis pasien COVID-19 sebagai bagian dari manajemen klinis. Kita akan bertemu pada video ke-106 yang membahas tentang bab 5 dari pedoman P2 COVID-19, yaitu pencegahan dan pengendalian penularan. Sampai di sini dulu ya. Semoga selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.